Apakah kalian sama kayak aku, bangun tidur langsung cari HP, scroll social media, padahal kalian tahu hari itu tuh banyak banget yang harus dikerjain. Terus pas kalian mau bangun, kalian langsung kayak energinya hilang, gak ada motivasi, lemes, terus jadi males. Dan kalian gak mau ngulangin kesalahan yang sama. So, this video is for you. Hai, aku Aurel. Kalau misalnya kalian baru di YouTube aku, welcome. Kalau kalian salvo ke makeup aku, kenapa hari ini lagi tebel? Aku baru aja kelar bikin makeup tutorial, makanya ini makeup aku lumayan bold ya guys, dari video-video biasanya. Jujur ya, aku semenjak tinggal sendiri tuh jadi bisa ngelakuin segalanya tanpa aturan. Aku kalau misalnya mau scrolling HP pun seharian bisa guys. But that's not the life I want, that's not the habits, the lifestyle I want. Tinggal sendiri tuh ada pressure juga guys, karena kalau misalnya kalian gak punya self control, gak punya time management yang bagus, gak bisa ngebangun habits atau kebiasaan yang bagus, hidup aku tuh bakal gitu-gitu aja, gak bakalan berkembang. By the way, kalau misalnya tangan aku kayak terlalu banyak muncul, karena aku kalau ngomong tuh anaknya ekspresif banget, kayak harus ngelakuin body language gitu. So, I hope gak ngeganggu kalian. Oke, aku bakalan nge-share 11 habits buat keluar dari era males-malesan dan masuk ke era yang productivity, full of motivation, terus full of positive energy. Tenang, aku gak bakalan suruh kalian bangun jam 5 pagi. Oke, first thing first, main HP pas baru bangun. I know banyak banget dari kalian yang baru bangun pasti langsung nyari HP kan guys. Nah, aku mau ngebacot sedikit aja cara kerja otak pas baru bangun tuh gimana dan kenapa dia bisa ngerugiin kita kalau nggak dipakai secara benar. Singkatnya, otak kita tuh ada 5 gelombang kalau misalnya kalian pernah denger. Nah, pas kita baru bangun, baru melek, otak kita tuh lagi ada di gelombang theta, jalan ke gelombang alfa. Gelombang theta itu alam bawah sadar, gelombang alfa itu yang ningkatin kita perasaan tenang sama rileks di pagi hari. Kalian nyadar gak sih kalau baru bangun kalian tuh suka kayak bengong, melamun, terus tiba-tiba kalian bisa dapet ide out of nowhere, dapet ide-ide kreatif gitu. Terus kalau enggak misalnya kalian kemarin lagi ada masalah, terus pas baru bangun, baru melek, tiba-tiba kalian ngelamun, terus dapet solusi, jawaban dari masalah tersebut. Nah, itu karena kalian lagi ada di keadaan alam bawah sadar, semi hipnotis, gelombang theta. Nah, kalau misalnya si alfa, karena si alfa ini kan ningkatin perasaan rileks sama tenang ya pas baru bangun. Jadi dia itu lebih gampang buat nyerap informasi di sekitar. Jadi bayangin kalian baru bangun, kalian langsung scrolling HP, terus baca-baca berita selebriti, berita-berita politik, berita-berita negatif, berita selebriti kecelakaan, cerai atau apapun. Itu yang kalian serap di pagi hari. Jadi karena otak lagi gampang banget menyerap informasi, terus kalian kasih berita negatif kayak gitu, itu yang bikin kita pas baru bangun langsung lemes, gak ada energi karena udah keserap duluan. Jadi kalian bisa bayangin kan sekuat apa gelombang otak di pagi hari guys, dan gimana dia ngerugiin kita sepanjang hari kalau nggak dimanfaatin dengan benar. Makanya aku juga nyadar kayak dulu waktu zaman sekolah, aku tuh kayak baru bangun tidur, aku langsung baca buku dan aku langsung bisa nyerap informasinya segampang itu buat ngerti dibanding aku belajar malam. Sekarang aku baru kayak tahu, oh ternyata karena itu. Tenang, kalian masih boleh main HP karena I know susah banget buat ngurangin kebiasaan lepas dari HP. Jadi kayak masih boleh banget main HP, tapi kita manipulasiin dengan cara pas kita melek langsung nyari HP, yang kita buka itu konten-konten bagus dan bermanfaat. Konten-konten bagus tuh contohnya kayak dengerin positif afirmasi pas baru bangun di podcast, di YouTube, di Spotify. Tonton podcast-podcast pengembangan hidup atau self-help. Atau kalian bisa langsung kayak baca buku, boleh banget kalau misalnya kalian bisa langsung lepas dari HP. Atau scrolling vision board di Pinterest. Ini kayak salah satu yang aku lakuin juga baru bangun tidur. Aku langsung buka Pinterest terus aku scrolling. Kalian udah pernah aku kasih tahu sih vision board di video sebelumnya. Foto-foto, gambar-gambar, quotes-quotes tentang goals kalian. Jadi di saat kalian langsung bangun, kalian tuh langsung kayak semangat gitu, energinya penuh. Karena kalian mau mencapai goals yang udah kalian bikin di vision board ini. Nah, itu semua yang mau kalian serap informasinya di pagi hari. Biar kalian tetap termotivasi buat ngelakuin hal selanjutnya dan selanjutnya sepanjang hari. Nomor 2 ada 5 minutes better. Nah, kalau misalnya kalian tuh anaknya suka nunda-nunda dan akhirnya tuh kerjaan gak dipegang sama sekali, kalian bisa pakai teknik 5 minutes better. Jadi kalian bikin set alarm 5 menit tiap kalian ngelakuin yang harus kalian lakuin pada hari itu. Jadi kalian kayak kasih tahu ke otak, oke, gue bakal ngerjain tapi 5 menit aja. Jadi kayak gentle ke diri gitu loh, kayak oke, ayo kerjainnya orang cuma 5 menit doang. Pasti kalian langsung mau gerak gitu ibaratnya. Nah, untung-untung ternyata pas kalian kerjain tuh kalian ngerasa tertantang, ternyata enak ngerjain kerjaan tersebut
tersebut, akhirnya instead of 5 menit kalian nggak nyadar ternyata udah 1 jam kalian ngerjain. So try it, 5 minutes better. Next, ini hal simple yang orang-orang sukses di sosial media tuh terus-terusan ngasih tahu ke kita, merapikan tempat tidur guys. Ini tuh kayak hal kecil yang dampaknya tuh gede banget buat sepanjang hari. Jadi tuh kayak tempat tidur rapi itu sama dengan cerminan pikiran kita. Ibaratnya pas baru bangun, kita tuh udah dikasih tantangan kecil, terus kita bisa ngelewatin tantangan tersebut. Jadi secara nggak sadar kita kayak kirim sinyal ke otak, oke, tantangan pertama udah selesai, jadi kalian ngerasa puas. Nah, jadi rasa puas itu yang kita mau dapetin dan bikin kita siap buat ngelewatin tantangan selanjutnya di hari itu. Dan secara nggak sadar kita juga jadi lebih produktif, pengen ngelakuin hal lain lagi, kayak nagih gitu loh. Next, planning harian. Buat tim mager, buat tim rebahan yang lagi berusaha buat merubah diri kalian, ambil buku tulis, terus kalian tulis hari itu mau ngapain aja. Misalnya jam 10 berangkat ke kantor, jam 1 nge-gym, jam 3 harus mulai masak, jam 7 harus belajar atau siapin buat hari besok. Itu ibaratnya kalian kasih arahan ke otak kalian, hari ini kita ngapain aja ya. Oh, kita harus ini, kita harus ini gitu loh. Jadi kalian yang setir otak, jangan otak yang setir kalian mulu buat scrolling HP, rebahan, males-malesan. Nah, cara biar nggak disetir ya itu kalian planning, coba kegiatan baru, hal-hal baru, biar otak tuh nantinya dapat hal baru, kegiatan baru, terus akhirnya mereka kerekam sama kegiatan baru ini, dan akhirnya kalian bakal ngulangin aktivitas yang baru kalian rekam di otak gitu. Next adalah vision board. I know I keep on saying vision board guys di every video karena menurut aku ini penting banget ya guys. Itu isinya gambar-gambar, tulisan-tulisan, quotes-quotes yang memotivasi kita di saat kita lagi hilang motivasi, mau menyerah, lagi bingung nih, anjir gue ngapain sih sebenarnya. Kalian harus lihat vision board kalian. Jadi pas kalian lihat gambarnya kalian kayak, oh my god, gue pengen itu. Ayo lanjut, ibaratnya gitu nggak sih? Jadi kalian bisa dapat instant energy, instant motivation karena kalian mau nge-achieve, mencapai goals itu. Next adalah alter ego. Kalian ada yang pernah denger nggak sih? This is so interesting. Oke, alter ego itu adalah karakter atau identitas kita yang kedua yang kita bikin secara sadar. Fungsinya buat mudahin kita menghadapi segala sesuatu atau situasi di luar sana. Kalian pernah denger nggak sih Beyonce, Adele, Miley Cyrus, Jennifer Lopez? Mereka semua tuh pada punya alter ego guys. Contohnya tuh Beyonce, dia tuh nama alter egonya Sasha Fierce. Nah, jadi tiap dia mau manggung, dia tuh langsung pasang identitas Sasha Fierce ini di diri dia. Dia switch tuh ya identitasnya. Dia langsung kayak pede, berani di atas panggung, langsung kayak diva gitu loh. Padahal dia tuh ngomong kalau dia tuh pemalu sebenarnya aslinya. Tapi karena dia punya alter ego ini, itu yang ngebantu mereka jadi lebih percaya diri dan berani di depan kamera. Kalau misalnya kalian pengen cari tahu lebih dalam, kalian google aja alter ego. Nah, kita buat nih alter ego kita gimana maunya. Pertama kita kasih nama. Kalian mau kasih nama siapa? Misalnya kita kasih nama Siti Lopez. Terus kita kasih nih kepribadiannya mau gimana nih Siti Lopez. Terus kita bikin pemberani, percaya diri, pinter, produktif. Pokoknya kepribadian ideal yang kalian mau. Nah, di saat kita mau presentasi di depan, socialize sama orang-orang baru atau apapun itu, kita langsung pasang tuh identitas si Siti Lopez di dalam diri kita. Kalian langsung switch identitas. Jadi lupain identitas asli kalian, kita pasang nih si Siti Lopez ini, si percaya diri, si pinter, si produktif, si yang pinter socialize, si jago ngomong di publik, ini si Siti Lopez ini. Jadi semakin sering kalian praktekin alter ego, kalian tuh secara nggak sadar jadi kepribadian tersebut, which is nantinya kalian nggak butuh nih si alter ego lagi. Kita nggak butuh si Siti Lopez lagi nih, karena kita sebenarnya udah kayak gitu sekarang. Jadi secara nggak sadar kalian juga berkembang di hidup dengan kepribadian yang ideal yang kalian mau. Next adalah eliminate distraction atau mengurangi gangguan. Misalnya kalau kalian tipikal yang kayak lagi ngerjain sesuatu, bentar-bentar megang HP, terus ada notif muncul di screen, kalian langsung ngambil HP, terus ujung-ujungnya kalian nggak kepegang tuh kerjaan, jadi nggak produktif. Coba kalian yang pakai iPhone, kalian bikin mode bentar aku cek, aku juga lupa. Oke, nama modenya itu do not disturb. Jadi kayak notifikasi tetap bakalan masuk, tapi dia nggak bakalan muncul di screen. Jadi kayak lumayan ngebantu nyingkirin distraction atau gangguan. Kalau misalnya nggak pakai iPhone, di setting ada aturan kayak buat matiin notifikasi, jadi dia nggak muncul juga. Terus kalau misalnya YouTube kalian tidak premium seperti saya, dan saya suka denger music kalau ngelakuin segala sesuatu, nah itu bagus banget hacksnya, karena tiap kali aku ngelakuin sesuatu, aku buka YouTube buat musik, terus aku kayak pengen main HP nih atau ke distract sama HP, otomatis kan YouTube-nya harus ketutup dong, jadi musiknya tuh mati gitu.
dan itu nggak seru. Musiknya mati nyala. Bagi aku sih itu ngebantu banget ya. Terus kalian juga bisa kayak taruh HP di drawer, atau kalian taruh HP yang jauh di kamar orang tua kalian misalnya, atau di lantai 1 misalnya. Jadi kalian males ngambilnya juga gitu loh pas kalian lagi belajar atau lagi kerjain sesuatu. Kalau misalnya kalian udah di tingkat yang serius pengen merubah hidup, kalian bisa delete aplikasi aja guys. Atau kalian juga bisa ikutin teknik hitung sampai 3. Tiap kali ngambil HP terus kalian hitung 1, 2, 3, lepas langsung HP-nya. Kadang kalau misalnya lagi ngedit atau lagi bikin script nih buat YouTube, terus aku kayak mau main HP, terus aku kayak anjir hitung HP 3, 1, 2, 3, udah gue taruh lagi, lanjut gitu. Tapi hitungan 1, 2, 3 itu kayak ngaruh juga di otak lo guys, buat ngagetin. Buat kalian yang pengen full of energy, stay positif, yang kerjanya senyum-senyum terus, happy terus, kalian harus cobain nge-gym atau workout di rumah, atau gerakin badan kalian, move your body guys. Itu bukannya ngurangin energi, tapi malah numpuk energi yang buat kalian jadi happy. Kenapa? Karena ada hormon endorfin di sana. Hormon endorfin itu yang ningkatin energi di badan kita guys. Di saat energi kita banyak meningkat, kita jadi kayak pengen ngelakuin segala sesuatu karena kita full of energy. Nah, kalau misalnya kalian lemes-lemesan, males-malesan, cobain aja olahraga. Next adalah konten-konten positif. Kalau misalnya kalian tuh tipikal orang yang suka comparing, banding-bandingin diri kalian sama orang-orang di sosmed, atau kalian bisa main HP tiba-tiba energi kalian habis, draining, berarti kalian punya relationship yang gak bagus, yang gak sehat dengan HP kalian. Instead, kalian bisa cari tahu gimana HP kalian bisa kasih benefit ke diri kalian. Jadi konsumsi konten-konten yang menginspirasi kalian. Unfollowin seleb-seleb atau artis-artis, influencer-influencer yang tidak menguntungkan kalian, yang ngedrain energi kalian, yang bikin kalian suka comparing diri kalian, bandingin diri kalian sama mereka. Mulai cari influencer-influencer, konten kreator, artis-artis yang suka ngasih inspirasi ke kalian. Dan jangan lupa pakai aplikasi yang menginspirasi kalian juga, kayak Pinterest misalnya. Itu banyak banget inspirasi segalanya di sana, kayak I'm obsessed with Pinterest. Next adalah spend waktu kalian dengan bijak. Penting banget cara kita spend time karena ngaruh banget ke perasaan kita dan hidup kita nanti. Lakuin hal-hal yang buat kalian happy, kayak masak, main sama teman-teman, hangout sama your favorite people or orang-orang yang kalian sayang, baca buku, ke pantai, main sama hewan peliharaan, gym, yoga, or whatever, hal-hal yang buat kalian happy. Karena I'm sure kita semua tuh gak bakalan mau ngelihat ke belakang terus ngelihat kita yang dulu. Sayang banget anjir waktu gue yang dulu dibuang kayak gitu. It's better to start now than never. Jadi hal-hal yang kita lakuin setiap hari itu sebenarnya merefleksikan diri kita sebagai manusia guys. Next adalah solo date. Aku suka banget ajak kencan diri aku, biar aku juga keluar dari zona nyaman, biar aku juga bisa ngeriset waktu aku di tengah kesibukan aku setiap hari ini. Jadi aku bisa terhubung kembali sama diri aku. Solo date juga bisa ningkatin harga diri dan percaya diri, karena nggak bakal ada yang bisa nge-treat kalian lebih baik dari diri kalian sendiri. I know kalian banyak orang-orang yang kalian sayang yang bakal nge-treat kalian baik juga, tapi kalian yang tahu hobi kalian yang tahu kesukaan kalian apa. Jadi kayak menurut aku solo date ini penting banget buat nge-value diri kalian. Jadi di saat orang nggak bisa nge-treat kalian lebih baik dari kalian treat diri kalian, kalian tuh tahu this is not the one, this is not the energy I want to surround with. Trust me, solo date tuh ngebantu kita buat keluar dari era males-malesan. Karena di saat kita lagi di era males-malesan, kita tuh sebenarnya lagi jahat ke diri kita. Kenapa? Karena secara nggak sadar kalian pasti tuh kayak ngomong, kenapa sih lu males banget hari ini? Kenapa sih lu nggak ngelakuin hal ini? Kenapa sih lu rebahan doang hari ini? Dasar males. Kenapa lo nggak ini? Kenapa lo nggak itu? Kayak kita tuh lagi jahat. Nah, dengan solo date ini tuh kalian kayak lagi nunjukin ke diri kalian kalau kalian tuh udah maafin diri kalian for being lazy, for being males-malesan. Dan semua era males-malesan itu tuh cuma di masa lalu, bukan sekarang. It's not you anymore. Itu bukan kamu lagi. Ide-ide buat berkencan dengan diri sendiri itu kalian bisa ke alam, kalian bisa ke cafe, bisa nonton bioskop, visit museum, dinner sendiri, baca buku di cafe, di coffee shop, staycation sendirian, dan lain-lain. Masih banyak banget sebenarnya solo date itu ide-idenya apa aja. Next adalah punya kata-kata andalan guys. Oke, kemarin aku juga sempet nanya di DM, banyak dari kalian yang ngejawabnya bagus-bagus banget, kayak gimana cara kalian ngelawan rasa males. Nah, ini aku bakal ngasih tahu kata-kata andalan kalian. Kalau versi aku, kelemahan aku adalah kekuatan aku, rasa nggak percaya diri aku adalah rasa percaya diri aku. Contohnya tuh kayak aku kemarin nge-gym, aku tuh takut sebenarnya awal-awal nge-gym, takut diliatin, takut salah gerakan, dan aku langsung switch mindset aku, kayak rasa takut gue adalah kekuatan gue. Udah, gue langsung kayak biarin, kalau misalnya gue salah juga
juga. Kalau misalnya ada yang mau benerin, gue bakal open to it, gue bakal terima. Kalau misalnya mereka ngejudge ya, who cares? Mereka nggak bayar bills gue juga. Mereka juga nggak kenal gue. Udah anggap aja mereka nggak ada, ibaratnya gitu. Nah ini aku sekarang mau ngasih kata-kata yang kalian kirim ke aku di DM. Nih cara-cara kalian bangun terus dress up atau kayak dandan itu ngaruh banget katanya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Nice. Ini juga bagus. Berubah itu sulit, tapi lebih sulit lagi nggak berubah. Cari makanan kesukaan buat naikin mood. Kerjain sekarang deh, karena nanti tetap dikerjain juga kan. Play musik favorit sambil karaokean tipis. Malas itu mood swing guys. Masih ada dompet yang butuh warna biru dan merah, jadi jangan malas. Masih ada tiket konser yang harus kubeli. Itu salah satu motivasi guys. Kayak gue kerja nyari duit, gue gak mau males-malesan karena gue pengen nonton konser. Gue suka sama nih singer penyanyi ini. Keluar kandang ke coffee shop, nanti tiba-tiba dapet inspirasi. Ini kayak aku banget. Aku kalau misalnya lagi gak ada inspirasi, aku langsung ke coffee shop atau aku keluar gitu. Ayo produktif, males gak bikin kaya sama sehat. Ngikut metode berhitung 5 detik 1-5 sambil mikirin kerjaan yang belum selesai. Yang tadi aku bilang 1, 2, 3 ini dia bisa sampai 5 juga. Terus ada lagi yang ngomong ingetin diri sendiri bahwa kalau lu males, hidup lu gak akan maju-maju jir. Anyway, itu semua yang kalian kirim di DM bagus-bagus banget. Aku senang sih followers aku ternyata pada bijak-bijak, pada keren-keren banget, pada punya cara buat menyemangati diri mereka di saat mereka malas. Oke, semoga ini semua bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian punya cara yang ampuh yang belum aku mention di video ini, kalian boleh banget komen di bawah biar teman-teman kalian yang lagi butuhin bisa baca juga. And jangan lupa juga be kind to yourself, jangan terlalu keras sama diri kalian. Anyway, thank you for watching sampai habis. Kalau misalnya kalian pengen lihat keseharian aku, kalian bisa cek aja Instagram aku @aureliamanda. Jangan lupa like, subscribe, and comment kalau video ini ngebantu kalian dan berguna buat kalian. So thank you so much. Bye bye. See you in my next video.